Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perhitungan biaya hidup dan produksi dan pertumbuhan. Tim kami yang pertama, Safira Ayu Ramadan, yang kedua, Sri Ayu Rizki Silaban, yang ketiga, Theodor Siboya, yang keempat, Tria Rahma Mafiro, yang kelima, Zafira Afkarina Salsabila, dan yang keenam, Zuratul Munawwaroh. Materi yang pertama yaitu tentang indeks harga konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Bagaimana sih cara menghitung indeks harga konsumen itu? Yang pertama, menyurvei konsumen untuk menentukan keranjang tetap barang. Kami memberi contoh yaitu 4 potong ayam goreng dan 2 burger. Langkah yang kedua, mencari harga setiap barang pada setiap tahun. Pada tahun 2007, harga ayam goreng yaitu $1, sedangkan harga burger yaitu $2. Pada tahun 2008, harga ayam dan harga burger sama-sama naik menjadi $2 dan $3. Begitupun seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Langkah yang ketiga, menghitung biaya keranjang pada setiap tahun. Pada tahun 2007, kita menghitung yaitu $1 per potong ayam goreng dikali 4 potong ayam goreng ditambah $2 per burger dikali 2 burger sama dengan $8. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, memilih satu tahun sebagai tahun basis dan menghitung indeks harga konsumen pada setiap tahun. Di sini kami menetapkan tahun basis yaitu 2007. Pada tahun 2007, hitungannya $8 per $8 dikali 100 sama dengan 100. Pada tahun 2008, $14 dibagi $8 kali 100 sama dengan 175. Yang kelima, menggunakan indeks harga konsumen untuk menghitung laju inflasi dari tahun sebelumnya. Laju inflasi merupakan perubahan persentase pada indeks harga dari periode sebelumnya, yaitu laju inflasi antara 2 tahun yang berurutan dihitung sebagai berikut. Indeks harga yang sekarang dikurangi indeks harga waktu yang lalu dibagi indeks harga sekarang dikali 100. Langsung saja pada tahun 2008, 175 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 75%. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Pada slide selanjutnya adalah mengoreksi variabel ekonomi terhadap inflasi. Tujuan di sini adalah untuk mengoreksi pengaruh inflasi saat membandingkan nilai moneter atau pendapatan dari masa waktu yang berbeda. Yang pertama, ada nilai uang dari waktu ke waktu. Langkah untuk mengubah di sini atau menaikkan gaji, misalnya gaji Pebrut pada tahun 1931 menjadi dolar pada tahun 2001. Di sini kita bisa menggunakan kalkulator inflasi yang interaktif untuk memperkirakan dampak kalkulator upah untuk menghitung level upah yang dibutuhkan guna memelihara daya beli sepanjang waktu. Yang kedua, studi kasus. Di sini kita ada indeks di Hollywood. Popularitas sebuah film biasanya diukur dengan penerimaan box office. Dengan ukuran ini, Titanic adalah nomor 1 sepanjang masa, diikuti dengan Star Wars dan Spider-Man. Akan tetapi, peringkat ini tidak menyertakan sebuah fakta nyata, namun pentingnya harga, termasuk harga karcis contohnya. Semakin lama akan semakin naik. Ketika kita menyesuaikan penerimaan box office dengan dampak inflasi, ceritanya akan berbeda. Sebelum setiap orang memiliki televisi, banyak orang yang pergi ke bioskop setiap minggu jika dibandingkan dengan saat ini. Yang ketiga adalah indeksasi. Indeks harga digunakan untuk menyesuaikan suatu variabel dengan dampak inflasi ketika membandingkan jumlah uang yang dari waktu ke waktu berbeda. Koreksi seperti ini muncul di banyak tempat dalam perekonomian. Ketika jumlah penerimaan box office dengan dampak inflasi, ceritanya akan berbeda. Sebelum setiap orang memiliki televisi, banyak orang yang pergi ke bioskop setiap minggu jika dibandingkan dengan saat ini. Yang ketiga adalah indeksasi. Indeks harga digunakan untuk menyesuaikan suatu variabel dengan dampak inflasi ketika membandingkan jumlah uang yang dari waktu ke waktu berbeda. Koreksi seperti ini muncul di banyak tempat dalam perekonomian. Ketika jumlah uang yang ada secara otomatis disesuaikan dengan inflasi oleh undang-undang atau kontrak. Jumlah ini disebut dengan diindeksasikan dengan inflasi. 4. Suku bunga real dan nominal. Suku bunga yang diberikan bank disebut suku bunga moneter, sedangkan suku bunga yang sesuai dengan inflasi disebut dengan suku bunga real.
kita bisa menuliskan hubungan antara suku bunga normal dan bunga real dengan inflasi sebagai berikut. Di sini tabel di sini dapat dilihat bahwa suku bunga real dan nominal tidak selalu sama. Misalnya, pada akhir tahun 1950-an suku bunga nominal tinggi, akan tetapi karena inflasi sangat tinggi, suku bunga real menjadi rendah dalam beberapa tahun. Suku bunga real bahkan negatif karena inflasi mengurangi lebih cepat tabungan orang-orang daripada pembayaran bunga nominal yang dinaikkan. Sebaliknya, pada tahun 1995-an, suku bunga nominal rendah. Namun, karena inflasi juga rendah, suku bunga real relatif tinggi. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang produksi dan pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan setiap negara pada hakikatnya berbeda-beda. Pada beberapa negara di Asia seperti Cina, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, rata-rata pendapatan real penduduknya meningkat sebesar 6% per tahun dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Negara-negara tersebut telah berubah dalam satu generasi dari kelompok negara termiskin menjadi negara-negara yang termasuk paling kaya. Standar hidup suatu negara ditentukan oleh produktivitas pekerjanya. Dalam hal ini, produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan untuk setiap jamnya pada saat jam kerja. Oleh karena itu, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap harinya meningkat, maka akan meningkat pula standar hidup dari suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam angka pertumbuhan. Karena adanya perbedaan dalam angka pertumbuhan tersebut, peringkat negara berdasarkan pendapatannya selalu berubah setiap kurun waktu tertentu. Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara terkaya di dunia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan tetap menjadi negara terkaya maupun menjadi negara termiskin. Penyebab yang mendasar dari kedua hal tersebut adalah adanya tingkat pertumbuhan tahunan. Tingkat pertumbuhan tahunan yang kelihatannya kecil akan menjadi besar jika dikompres selama bertahun-tahun. Adanya suatu percampuran yang membuat tingkat pertumbuhan tersebut dapat berubah adalah karena adanya pencampuran akumulasi angka pertumbuhan selama suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah peranan dan faktor-faktor penentu produktivitas. Mengapa produktivitas itu sangat penting? Karena standar hidup seseorang tergantung pada kemampuan produktivitasnya masing-masing. Istilah produktivitas sendiri merujuk pada banyaknya barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh para pekerja pada setiap jam kerjanya. Peran kunci produktivitas dalam menentukan tingkat standar hidup yang berlaku pada sebuah negara sama halnya seperti seorang pelaut. Lihat kembali pada produk domestik bruto perekonomian suatu negara mengukur dua hal, yaitu total pendapatan yang diperoleh setiap penduduk dalam kegiatan ekonomi dan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat memahami perbedaan standar hidup setiap negara, kita harus memfokuskan pada pembahasan kegiatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Sebuah negara dapat menikmati tingkat standar hidup yang tinggi apabila negara tersebut dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah banyak. Seperti pada penduduk Jepang yang hidupnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Karena para pekerja Jepang jauh lebih produktif daripada para pekerja Indonesia. Selanjutnya, bagaimana produktivitas dapat ditentukan? Terdapat faktor yang menentukan produktivitas. Antara lain yang pertama adalah modal fisik. Pekerja lebih produktif apabila mereka memiliki modal fisik yang berarti kelengkapan peralatan dan struktur yang dipakai dalam kegiatan produksi tersedia dengan lengkap. Apabila semakin lengkap peralatan yang ada, maka akan semakin cepat pula pekerjaan akan selesai dan akan semakin baik juga hasilnya. Yang kedua adalah modal manusia. Modal manusia dalam istilah ekonomi berarti pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sama halnya dengan modal fisik, modal manusia juga meningkatkan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam berasal dari alam itu sendiri, seperti tanah, sungai, dan kandungan mineral.
Sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perbedaan sumber daya alam tiap negara menyebabkan adanya perbedaan tingkat standar hidup sebagai negara. Di berbagai negara, faktor sumber daya alam dapat menjadi sangat penting, tetapi bukan sesuatu yang wajib bagi perekonomian untuk mencapai standar hidup yang tinggi. Misalnya, di negara Singapura, Hong Kong, dan Jepang yang termasuk negara terkaya di dunia, walaupun sumber daya alamnya tidak melimpah. Dan yang keempat adalah penggunaan iptek. Penguasaan teknologi memiliki banyak bentuk. Beberapa ada yang bersifat pengetahuan umum atau tertutup sementara waktu. Penguasaan iptek tidak sama dengan modal manusia. Penguasaan iptek merujuk pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana sesuatu bekerja, sedangkan modal manusia merujuk pada sumber daya yang diharapkan mentransformasikan pemahaman tersebut. Jika diibaratkan, itu seperti sebuah buku. Maka ilmu pengetahuan adalah kualitas isi dari sebuah buku, sedangkan modal manusia adalah banyaknya waktu yang digunakan seseorang untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Para ekonom sendiri sering menggunakan fungsi produksi untuk menggambarkan hubungan antara kuantitas masukan yang digunakan dalam produksi dan kuantitas produksi dari produksi. Y sama dengan AF dalam kurung L, K, H, dan N. Y yang berarti jumlah pengeluaran, A yang berarti teknologi produksi yang tersedia, L yang berarti jumlah buruh, K yang berarti jumlah produk fisik, H jumlah modal manusia, N jumlah sumber daya alam, dan F adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana pemasukan digabungkan untuk menghasilkan pengeluaran. Fungsi produksi sendiri telah secara konstan kembali ke skala jika X adalah positif. XY sama dengan AF dalam kurung XL, XK, XH, dan XN. Fungsi produksi memiliki sifat yang disebutkan dalam skala hasil tetap atau berbanding lurus, yaitu penggandaan semua masukan menyebabkan jumlah output ganda juga. Penggandaan dengan menambahkan 2 kali lipat semua pemasukan digambarkan dalam bersamaan dengan X sama dengan 2. Fungsi produksi dengan konstan atau berbanding lurus kembali ke skala memiliki implikasi menarik. Untuk dapat melihat hal tersebut, maka setting X sama dengan 1 per L, sehingga perhitungan tersebut akan menjadi Y per L sama dengan AF dalam kurung 1 K per L, H per L, dan N per L, di mana Y per L berarti pengeluaran per pekerja, dan K per L berarti modal fisik per pekerja, H per L berarti modal manusia per pekerja, dan N per L berarti sumber daya alam per pekerja. Persamaan sebelumnya mengatakan bahwa produktivitas Y per L bergantung pada modal fisik per pekerja atau K per L, modal manusia per pekerja atau H per L, dan sumber daya alam per pekerja, serta produktivitas juga tergantung pada ketersediaan teknologi yang dimaksud adalah A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Standar hidup masyarakat tergantung pada kemampuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, di mana produksinya tergantung pada modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, serta penguasaan iptek. Dan selanjutnya adalah kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Yang pertama adalah mendorong tabungan dan investasi. Yang kedua, mendorong investasi dari luar. Yang ketiga, mendorong pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, menetapkan hak properti dan menjaga stabilitas politik. Yang selanjutnya adalah mempromosikan perdagangan bebas. Dan yang terakhir adalah mempromosikan penelitian dan pengembangan. Dan selanjutnya adalah pentingnya tabungan dan investasi. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan berinvestasi atau menanamkan modal. Modal merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Oleh sebab itu, berinvestasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas, di mana hal tersebut sangat penting. Saya akan menjelaskan tentang penurunan perolehan keuntungan dan efek pengejaran. Seiring dengan bertambahnya persediaan modal, maka output yang dihasilkan dari tambahan modal juga akan menurun. Sifat ini disebut dengan penurunan perolehan keuntungan atau diminishing return. Karena keuntungan yang menurun, maka peningkatan rata-rata tabungan menyebabkan pertumbuhan mengalami pelonjakan untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang, semakin tinggi tingkat tabungan menyebabkan semakin tinggi tingkat produktivitas dan pendapatan, tetapi tidak menyebabkan pertumbuhan
pada variabel ini. Yang ketiga adalah efek pengejaran atau catch-up effect, efek yang memampukan negara-negara yang pada mulanya miskin tumbuh lebih cepat dari negara-negara yang pada mulanya kaya. Yang terakhir adalah investasi asing. Pemerintah dapat meningkatkan akumulasi modal dan pertumbuhan jangka panjang ekonomi dengan mendatangkan sumber-sumber asing. Investasi asing dilakukan dalam berbagai bentuk, contohnya lah Mitsubishi yang membuat pabrik di Thailand. Sebuah investasi yang langsung dikelola oleh pihak asing disebut dengan investasi langsung. Investasi dari luar negeri terdiri dari dua bentuk. Yang pertama investasi asing langsung, yaitu investasi yang langsung dikelola oleh pihak lain. Sedangkan yang investasi asing portofolio itu investasi yang dibiayai oleh pihak asing dan dioperasikan oleh pihak domestik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahas berita mempromosikan modal manusia yang dituliskan oleh Gary Becker. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di negara-negara yang memiliki masyarakat yang miskin, yaitu contohnya perburuan anak, memperkerjakan anak di bawah umur, dikarenakan tidak adanya uang yang cukup untuk menyekolahkan anak tersebut. Akhirnya pemerintah memulai sebuah program yaitu Progresa. Program ini mencoba untuk memerangi kecenderungan dengan memberikan pembayaran lebih kepada keluarga yang dapat memaksa anak tertuanya untuk sekolah dan mempersempit pemisah antara pendidikan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, serta mengurangi pengeksploitasian tenaga kerja anak. Organisasi yang berusaha untuk meningkatkan aliran modal kepada negara miskin adalah Bank Dunia dan IMF, yang memperoleh dana dari negara-negara maju. Dan yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan sama pentingnya dengan investasi pada modal fisik untuk keberhasilan perekonomian jangka panjang suatu negara. Contoh kegiatannya adalah 1. Di Amerika Serikat, setiap tahun sekolah meningkatkan upah seseorang rata-rata sekitar 10%. Nah, yang kedua adalah di negara berkembang, salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan standar hidup adalah dengan cara menyediakan sekolah dan mendorong masyarakat untuk bersekolah. Nah, yang ketiga adalah orang yang terpelajar dapat menghasilkan ide baru tentang cara terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga bisa memberi pengetahuan dan manfaat eksternal kepada orang lain. Yang keempat adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh negara miskin adalah kurangnya wawasan dan ilmu pengetahuan, yang menjadikan negara miskin semakin tertinggal. Karena orang yang berpendidikan akan memilih menghabiskan waktu di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan dan tidak akan kembali ke negaranya. Yang kedua adalah hak milik dan stabilitas politik. Hak milik cenderung mengacu pada kemampuan orang untuk menjalankan otoritas dan sumber daya yang mereka miliki. Prasyarat agar sistem harga dapat berjalan dengan baik adalah memberikan penghargaan yang baik secara ekonomi untuk hak milik. Hak milik mengacu pada kemampuan masyarakat untuk meminta perhatian pemerintah terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga menjadi sebuah syarat agar sistem harga berjalan dengan baik. Yang kedua adalah pentingnya juga bagi investor untuk merasa aman dalam investasi mereka, dengan menjaga kepercayaan investor dalam dan luar negeri, dan memiliki sistem peradilan yang baik. Yang ketiga adalah perdagangan bebas. Beberapa negara miskin melakukan laju pertumbuhan ekonomi menggunakan kebijakan orientasi ke dalam dan dapat membuat negaranya tertinggal. Sedangkan para ekonom menyarankan untuk menggunakan kebijakan orientasi keluar yang menggabungkan dengan dunia ekonomi global. Untuk negara yang sudah menggunakan kebijakan orientasi keluar akan mengalami perkembangan ekonomi dan teknologi. Seperti contohnya, jika pemerintahan Tokyo tidak memperbolehkan perdagangan bebas, maka Tokyo harus bisa membuat sendiri apa yang mereka butuhkan dan mempersiapkan modal serta sumber daya sendiri tanpa mengimpor dari luar negeri. Nah, yang keempat adalah penelitian dan pengembangan. Pribadi atau perusahaan yang menemukan penelitian atau gagasan baru yang dinilai bagus dan akan dapat diakui oleh umum, maka pemerintah berperan dalam mengembangkan pertahanan dengan sistem baik hak paten. Contohnya, jika perusahaan menemukan penelitian baru sejenis obat, maka pemerintah akan memberikan penghargaan berupa hak paten, yaitu memiliki hak khusus untuk memproduksi sepanjang tahun dan dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan penelitiannya tersebut.
Beberapa faktor teridentifikasi oleh Bank Dunia sebagai penyebab utama dan paling penting dalam semuanya adalah yang pertama, tingginya tabungan domestik rata-rata, pertumbuhan dalam modal fisik dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pertumbuhan yang impresif dalam produktivitas pekerja. Mengesampingkan penurunan penting dalam hal perekonomian, juga penurunan rata-rata jumlah penduduk di bidang lain. Selanjutnya adalah faktor produktivitas total. Fakta banyak negara di Asia Timur telah mengalami industrialisasi serta pertumbuhan yang cepat, dan terlihat pada meningkatnya standar hidup sebagian besar penduduknya adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Pada tahun 1990-an, keraguan tentang kualitas pertumbuhan, terutama di beberapa negara yang kontribusi pertumbuhannya sebagai produktivitas atau Total Factor Productivity Growth atau TFPG. TFPG diasosiasikan dengan simbol A atau variabel yang menunjukkan ketersediaan teknologi dan produksi. Jika banyak output dari semua jenis variabel input yang diberikan, pertumbuhan output dapat terjadi kerja, persediaan modal, dan modal sumber daya manusia, serta sumber daya alam. Dalam sebuah artikel urusan luar negeri yang ditulis pada bulan November 1994, seorang ekonom Amerika yang terkenal yaitu Paul Krugman memulai perdebatan dengan mempertanyakan bahwa tidak seperti Uni Soviet tahun 1950-an, industrialisasi yang baru terjadi di negara Asia Timur yang telah mencapai tingkat yang tinggi dengan cepat melalui perubahan yang tidak biasa dari sumber daya dalam pertumbuhan, tidak melalui peningkatan efisiensi. Dengan kata lain, keajaiban Asia terjadi lebih otot dari otak, dan pertumbuhan di negara-negara tersebut hanya merupakan loncatan dalam rangka mengurangi kecepatan karena TFPG bukan pertumbuhan faktor input yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketidakpercayaan terhadap kekokohan keajaiban diperkuat dengan terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. Sejak dicurigai ada masalah di balik cepatnya pertumbuhan ekonomi Asia, Krugman dengan hati-hati mengualifikasikan hal ini dengan menjelaskan bahwa penurunan jangka panjang yang dia perkirakan tidak sama dengan krisis keuangan jangka pendek. Selanjutnya adalah pertumbuhan populasi. Populasi mempengaruhi dampak kehidupan masyarakat. Dampak yang paling terasa adalah perubahan dalam angkatan kerja. Populasi yang besar artinya lebih banyak pekerja untuk melakukan kegiatan barang dan jasa. Berarti pada saat yang bersamaan, juga lebih banyak penduduk yang melakukan konsumen barang dan jasa. Di balik efek yang jelas tersebut, pertumbuhan populasi berhubungan dengan faktor produktivitas lain melalui cara yang samar atau mengundang perdebatan. Dampak lainnya adalah meregangkan sumber daya alam. Robert Malthus, seorang Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa populasi yang terus bertambah akan terus kemampuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhannya sendiri. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi lebih besar dan tidak terbatas dibanding dengan kemampuan bumi untuk menghasilkan penghidupan untuk manusia. Dampak yang berikutnya adalah mencairkan persediaan modal. Pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi PDB per pekerja karena pertumbuhan yang cepat mengakibatkan bertambahnya tenaga kerja, sehingga setiap pekerja dibekali dengan modal yang lebih sedikit. Jumlah yang kecil dari modal menuntun pada menurunnya produktivitas dan menurunnya PDB per pekerja. Cara yang digunakan untuk mengatur populasi pertumbuhan adalah dengan menggunakan 1 dari 10 prinsip ekonomi, yaitu orang yang memberikan reaksi terhadap insentif. Contoh, membesarkan dan mengasuh anak mendorong menuntut pengorbanan biaya. Jika biayanya mahal, maka masyarakat akan memilih keluarga yang kecil. Dampak populasi yang berikutnya adalah mendorong kemajuan teknologi. Walaupun pertumbuhan populasi yang cepat dapat menekan kesejahteraan ekonomi karena mengurangi jumlah modal setiap pekerja, hal ini mempunyai keuntungannya tersendiri.
Beberapa ekonom mengatakan bahwa perkembangan populasi dunia merupakan mesin dalam kemajuan teknologi dan kemajuan kesejahteraan ekonomi. Mekanisme sederhana, jika lebih banyak orang, maka akan lebih banyak ilmuwan, penemu atau ahli mesin yang dapat berperan dalam kemajuan teknologi yang akan menguntungkan semua orang. Kesimpulan dari bab ini yaitu pentingnya pertumbuhan jangka panjang. Standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Membuat kebijakan yang ingin mendorong pertumbuhan dalam standar kehidupan harus mengarahkan kebijakannya guna meningkatkan kemampuan produktivitas nasionalnya dengan menggairahkan iklim produksi, pengumpulan faktor produksi yang cepat, dan menjamin faktor-faktor produksi tersebut dapat diolah mungkin.